Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 saja. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Saya mengajak kita nanti untuk membacanya bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya baca ulang kepada kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema kita hari ini adalah tahun baru, harapan baru. Nah, saya yakin setiap kita yang memasuki tahun yang baru ada harapan-harapan yang ingin mau dicapai. Ya, ada kerinduan-kerinduan yang ingin dinikmati di tahun yang baru itu. Bahkan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai resolusi dari tahun baru. Ya, ketetapan hati, kemauan dan komitmen untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam firman Tuhan ini Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen di Roma berkisar tahun 56 Masehi. Ya. Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Roma yang sedang mengalami kekejaman, ya, dan aniaya karena Kaisar Nero yang menganiaya orang Kristen dengan begitu luar biasa, ya, karena dianggap sebagai penyebab kebakaran besar di kota Roma. Meskipun sebenarnya saudara-saudara, Kaisar Nero ya bersembunyi di balik itu semua karena dia sedang dituduh ya biang kerok dari kebakaran besar di kota Roma. Ya. Dan Kaisar Nero telah melakukan hal-hal yang di luar dari akal manusia, sehingga secara politik Kaisar Nero ini disudutkan oleh orang-orang di kota Roma. Dan kesempatan itu dipakai oleh Kaisar Nero untuk mengkambing hitamkan orang Kristen. Ya. Sehingga pada saat itu saudara-saudara, Kaisar Nero mengatakan bahwa bukan dirinya penyebab terjadinya kebakaran yang besar di kota ini, tetapi justru orang-orang yang disebut sebagai Kristen, penyesat dan pengacau negara yang hadir di kota Roma inilah yang menyebabkan kekacauan, kejahatan dan kebakaran di kota ini. Nah, saudara-saudara, sehingga dengan tipu daya daripada Kaisar Nero itu menyebabkan tindakan kekejaman terjadi kepada orang-orang Kristen. Penganiayaan kepada orang-orang Kristen luar biasa terjadi. Bahkan termasuk kepada ibu kandungnya sendiri, saudara-saudara, yang bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus juga tidak luput dari kekejaman dari anak kandungnya yang bernama Kaisar Nero. Ibu kandungnya dibakar hidup-hidup karena dia menjadi orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti itulah Rasul Paulus menulis ya pasal yang ke-12 ini. Dalam keadaan yang begitu menakutkan, begitu menyedihkan dialami oleh orang-orang Kristen di Roma, maka di situ Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada orang-orang Kristen untuk mereka mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11, sebelumnya Rasul Paulus telah mengajarkan mengenai doktrin, mengenai dasar, mengenai azas dari kekristenan. Lalu kemudian di dalam pasal 12 sampai seterusnya, maka kemudian Paulus ya mengaplikasikan apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus, termasuk di tengah-tengah menghadapi segala kekejaman, segala penganiayaan yang mereka alami saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka disitulah kita akan melihat
bahwa Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Roma supaya mereka mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus, ya, wujud nyata dari kehidupan kekristenan adalah persembahan hidup. Ya. Kekristenan itu bukan hanya sebuah label agama, tetapi kekristenan itu adalah persembahan hidup. Ya. Saudara boleh dicatat di KTP saudara sebagai orang Kristen. Hurufnya mungkin besar-besar. Ya. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengaplikasikan di dalam realita kehidupan kekristenan melalui persembahan hidup kepada Tuhan, maka ini bukan kekristenan. Ya. Kita hanya sebagai penganut agama Kristen, bukan pengikut Kristus. Ada dua hal yang berbeda. Penganut agama Kristen dengan pengikut Kristus itu dua hal yang berbeda jauh. Banyak orang Kristen disebut penganut Kristen. Ya. Karena mungkin terlahir sebagai orang Kristen sejak dari dalam kandungan, ya. Atau mungkin ya terdaftar di dalam gereja, ya, sebagai sebuah tradisi. Tetapi bukan pengikut Kristus. Maka dari itulah Paulus kemudian ya, menyampaikan hal-hal yang praktis mulai dari pasal 12 itu sampai pasal yang ke-16. Bahwa orang yang mengaku sebagai orang Kristen dimulai dari persembahan hidup, lalu kemudian membangun hubungannya dengan Tuhan, membangun hubungannya dengan sesama. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 itu sampai dengan ayat yang ke-21 kita melihat nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya. Bagaimana kita harus mengasihi sesama, baik sebagai saudara seiman sekalipun bukan saudara seiman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kemudian diajarkan bagaimana sikap terhadap pemerintahan, ya, sebagai orang Kristen, bagaimana sikap kita kepada pemerintahan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu di dalam ayat 12 secara spesifik di sana Paulus menasihatkan, ya, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi yang tadi saya sudah sampaikan itu, yaitu kekejaman, kemudian penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi pada saat itu, khususnya pada zaman Kaisar Nero, lalu kemudian menyebabkan Paulus menasihati jemaat agar mereka memiliki sikap dan sifat karakter yang tidak bisa berubah. Sekalipun kondisi mereka berubah, keadaan mereka berubah, tetapi karakter kekristenan mereka tidak boleh berubah. Mereka tetap eksis, mereka harus tetap menunjukkan satu pribadi sebagai orang-orang Kristen, sekalipun mereka ada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, Paulus katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Secara duniawi, orang yang bersukacita dalam pengharapan adalah orang yang berpengharapan, ya, untuk tercapainya sesuatu, ya. Bersukacita dalam pengharapan karena apa yang dirindukan, apa yang diinginkan itu kemudian menjadi terwujud. Tetapi justru saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa bersukacitalah di dalam pengharapan, ya. Secara duniawi orang yang berpengharapan namun menghadapi berbagai masalah, maka ia akan merasa kecewa, dia akan merasa khawatir, frustasi atau sedih. Ya kan? Orang yang berpengharapan tetapi menghadapi berbagai masalah akan sulit bersukacita. Bisa ya? Saudara punya pengharapan, tetapi saudara menghadapi berbagai masalah, ini tidak mudah untuk bersukacita dalam pengharapan itu. Di dalam hatinya ia merasakan betapa susahnya mengharapkan sesuatu dalam kehidupan ini.
Bahkan ia mungkin akan patah semangat, putus asa, hilang harapan, dan hanyut dalam kesedihan dan duka cita. Ya. Seseorang dapat bersuka cita di dalam pengharapan jikalau apa, saudara? Jikalau apa yang diharapkannya dapat menjadi kenyataan dan dapat terwujud, maka ia dapat benar-benar bersuka cita dalam pengharapan. Itu baru logis. Ya. Seseorang dapat bersuka cita di dalam sebuah pengharapan yang dibangun jikalau harapan itu menjadi kenyataan, jikalau harapan itu bisa terwujud. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Paulus menasihatkan justru kepada jemaat di Roma yang sedang mengalami pergumulan yang hebat, menghadapi penganiayaan yang luar biasa? Ya, justru Paulus katakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Pengharapan seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Sehingga Paulus mengatakan kamu harus bersukacita di dalam pengharapan. Kamu harus bersabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Pengharapan seperti apa? Saudara-saudara, bersukacita dalam pengharapan dapat dimaknai, jangan sedih, jangan khawatir, jangan bersusah hati, jangan ragu, jangan bosan dalam menanti terwujudnya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jadi yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma yang sedang dianiaya, yang sedang di dalam kesesakan, yang sedang di dalam pergumulan yang hebat, dia mau mengatakan, memang hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan yang hebat, tetapi di dalamnya engkau tidak boleh sedih. Di dalamnya engkau tidak boleh khawatir dan bersusah hati. Jangan ragu, jangan menjadi bosan dalam menanti terwujudnya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ya. Bergembiralah, bersukacitalah, karena bersama dengan Tuhan Yesus semua harapan kita akan menjadi sebuah kenyataan. Alasan itulah yang kemudian mendorong bagi Paulus untuk menyampaikan dan menasihati kepada jemaat di Roma yang sedang dalam kesesakan, bahwa sekarang ini kamu sedang di dalam kesakitan, kamu sedang dalam kesesakan karena berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah dan ujian iman. Tetapi jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah untuk terus melabuhkan pengharapan kepada Yesus, karena pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Ya. Makanya kemudian di bagian kedua dikatakan bersabarlah di dalam kesesakan. Ya. Bersabarlah artinya nantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Saat ini Nero bisa berkuasa dengan hebatnya, menganiaya, membunuh begitu banyak orang Kristen. Tetapi kamu sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan, engkau harus tetap bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan, orang yang memiliki pengharapan, maka dia harus memiliki kesabaran. Pengharapan tanpa kesabaran, maka itu adalah sia-sia. Karena pengharapan tanpa disertai dengan kesabaran, maka saudara dan saya tidak bisa menanti pertolongan Tuhan. Kita mudah menyerah, ya kan? Saudara punya harapan, tahun baru ini saya punya harapan yang besar, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Tetapi saudara tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, apa jadinya? Saudara mudah menjadi orang yang kecewa. Saudara mudah menjadi orang yang pesimis. Saudara mudah menjadi orang yang bisa marah kepada Tuhan, karena tidak disertai dengan kesabaran. Maka pengharapan yang dibangun itu harus disertai dengan kesabaran. Kesabaran.
menantikan pertolongan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya bahwa orang Kristen, ya, yang tinggal di dalam dunia ini, yang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, yang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan apapun dalam hidup ini, maka kita harus memiliki pengharapan itu. Karena pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, bahkan digambarkan seperti sau yang kuat, ya, yang aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah pendorong jiwa seseorang untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi pertanyaannya, mengapa kita harus memiliki pengharapan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pergumulan? Karena pengharapan itu pendorong jiwa seseorang untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kehilangan pengharapan, maka kita kehilangan kekuatan. Kalau kita sudah kehilangan kekuatan, maka kita kehilangan gairah. Kalau kita sudah kehilangan gairah, maka kita akan menjadi orang yang pasif. Ya. Jiwa kita menjadi pasif. Ya. Saudara boleh beraktivitas. Saudara masih bisa melakukan sesuatu. Saudara masih bisa melayani Tuhan. Saudara masih bisa berdoa. Saudara masih bisa melayani Tuhan. Saudara bisa pergi ke gereja. Karena saudara memiliki pengharapan bahwa apa yang saudara dan saya lakukan itu tidak pernah sia-sia. Kalau saudara sudah sampai kepada titik ini semua sia-sia, kira-kira saudara mau melakukan itu? Kalau saudara anggap bahwa pergi ke gereja, berdoa, melayani Tuhan adalah sesuatu yang tindakan yang sia-sia, kira-kira saudara mau melakukan lagi enggak? Bisa tangkap maksud saya? Saudara lihat itu sesuatu yang sia-sia. Apakah saudara mau melakukannya? Tidak. Kenapa? Karena di dalam pikiran saudara itu sia-sia. Tetapi kalau saudara melihat bahwa itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang begitu penting bagi hidup saya, maka itu yang mendorong saya melakukan. Kenapa saya pergi ke gereja? Karena bagi saya, datang ke rumah Tuhan, menjumpai Tuhan, datang di hadapan hadirat Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Karena itulah saya berusaha untuk datang. Saya melayani Tuhan kenapa? Karena saya punya pengharapan bahwa apa yang saya lakukan terlepas dari segala macam kekurangan dan keterbatasan saya melakukannya, tetapi saya meyakini bahwa melakukan sesuatu untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Karena itulah saya berjuang untuk melakukannya. Dan saya melakukannya dengan apa? Dengan sukacita. Kenapa saya melakukannya dengan sukacita? Karena di dalamnya ada sebuah pengharapan bahwa apa yang saya lakukan ini, meskipun itu kecil, meskipun itu sederhana, meskipun itu tidak begitu berarti bagi manusia, tetapi karena saya melakukannya seperti untuk Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang istimewa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengharapan yang kita bangun dalam hidup kita itu pengharapan seperti apa? Dan kepada siapa pengharapan itu kita labuhkan? Ya. Makanya di sini dikatakan orang Kristen harus memiliki pengharapan, karena pengharapan adalah pendorong jiwa seseorang untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam jiwa, di situ ada semangat. Ya. Di dalam jiwa. Di dalam jiwa, di situ ada sukacita. Ya kan? Ya. Di dalam jiwa, di situ ada kekuatan kita.
Maka ketika pengharapan itu mendorong jiwa kita, berarti kita akan hidup meskipun susah, meskipun pergumulan, meskipun dalam kesesakan, tetapi ada sukacita. Siapa yang mendorong kita bersukacita? Karena ada pengharapan yang kita labuhkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Kenapa kita setia melakukannya? Karena ada pengharapan bahwa apa yang saya kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Itu yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Karena itu saudara-saudara, meskipun Kaisar Nero menganiaya orang Kristen dengan begitu dahsyatnya pada zaman itu, tetapi semangat orang Kristen, iman orang Kristen, kasih dari orang Kristen itu tidak pernah luntur. Kenapa? Karena pengharapan. Mereka berkata, tubuh kami boleh mati, tubuh jasmani kami boleh dianiaya, tubuh jasmani kami boleh menderita, tubuh jasmani kami boleh miskin, tetapi jiwa kami diperkaya di dalam kasih yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, itulah sebabnya muncul Polikarpus. Ketika dia ditangkap, dia diikat, lalu kemudian mau dibakar. Tapi Polikarpus berkata kepada para tentara, jangan ikat saya. Biarkan kedua tangan dan kedua kaki saya terlepas dari ikatan. Silakan bakar tubuh saya, karena engkau tidak bisa membakar jiwa saya. Silakan engkau membakar tubuh saya, dan tubuh saya biarkan menjadi lilin yang menerangi dan yang meleleh di kota Roma ini. Tubuh saya bisa meleleh, tetapi jiwa saya tetap berkobar. Dan permohonan daripada Polikarpus dituruti oleh pasukan. Ikatan yang mengikat tangannya, ikatan yang mengikat kaki dilepaskan. Dan kemudian dia berdiri dan mengangkat kedua tangannya sambil menyembah kepada Allah. Dan waktu itu saudara-saudara, Polikarpus mulai dibakar. Waktu dia dibakar, dia tidak berdiri di satu tempat. Api yang membakar tubuhnya. Kemudian Polikarpus dia lari. Dia berjalan di jalan-jalan di Roma itu. Sembari tubuhnya meleleh seperti lilin. Apakah itu sia-sia? Tidak. Karena beberapa tahun setelah itu, kota Roma diubah menjadi negara Kristen. Waktu kaisar namanya Konstantinopel bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhannya, lalu dia mengumumkan Roma menjadi negara Kristen. Kenapa, saudara? Karena ada jiwa-jiwa yang tidak bisa diikat oleh kesusahan. Ada semangat yang tidak bisa dibakar oleh api. Ada kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh pergumulan. Ada sukacita yang tidak bisa dikandaskan oleh karena sakit penyakit dan kesulitan. Di kota Roma, mereka melihat sebuah hidup yang berbeda. Di kota Roma, semua pejabat-pejabat Roma yang notabene mereka adalah orang yang tidak percaya Tuhan, mereka heran-heran. Mereka terkagum-kagum bagaimana iman seperti mereka luar biasa. Sehingga mulai Roh Kudus bekerja. Tuhan mulai bekerja di kota Roma. Sehingga mulai mengerti, inilah iman yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pengharapan adalah pendorong jiwa seseorang untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita mulai berkurang dalam pengharapan, pengharapan kita mulai kabur dan mulai melemah, maka kesetiaan kita juga akan menjadi sasaran. Ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan terus berjalan karena pengharapan yang kita lakukan. Yang kedua,
Mengapa orang Kristen harus hidup di dalam sebuah pengharapan? Karena pengharapan adalah kekuatan yang dahsyat untuk bertahan dari gelombang dan badai kehidupan. Amin. Pengharapan adalah kekuatan yang dahsyat untuk bertahan dari gelombang dan badai kehidupan. Ya. Pengharapan adalah kekuatan yang besar yang membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah gelombang dan badai kehidupan. Karena ada pengharapan. Saudara-saudara, waktu terjadi gempa bumi yang besar di salah satu negara. Dan waktu itu di sekolah SD itu, gedungnya rubuh. Dan begitu banyak anak sekolah terjebak di dalam reruntuhan. Lalu kemudian ada satu kelas di mana ada seorang anak. Dan anak ini tiap kali dia berangkat sekolah, bapaknya selalu berpesan, "Nak, jangan takut. Bapak pasti akan datang bila terjadi sesuatu." Ya. Tiap pagi dia berangkat sekolah, selalu bapaknya mengatakan, "Bapak nanti pasti datang." Maka waktu terjadi gempa bumi itu, bapaknya langsung dia berlari ke tempat anaknya bersekolah. Tapi sekolah itu rubuh. Reruntuhan menutupi bangunan. Tidak bisa. Ya. Berhari-hari saudara, tim evakuasi dan juga bapak ini berjuang sedemikian rupa untuk mencari anak di tengah-tengah runtuhan. Sebelum akhirnya tim evakuasi bersama dengan orang tua anak ini berjumpa dengan anaknya. Ternyata saudara, satu kelas itu memang roboh, tetapi mereka masih punya ruang untuk bergerak. Ya. Sehingga mereka tidak mati. Lalu di tengah-tengah ruangan yang sempit yang sudah roboh itu, mereka sedikit terjepit, saudara-saudara. Ya. Anak ini selalu menghibur kepada teman-temannya. Kalian harus sabar. Kita harus bertahan. Ya. Sabar, tenang. Bapak saya pasti datang. Ketika menangis teman-temannya dan sudah tidak kuat. Karena berhari-hari di dalam reruntuhan. Anak ini selalu dia kuatkan teman-temannya. Sabar, sabar. Bertahan, bertahan. Bapak saya pasti datang. Dan akhirnya saudara-saudara, kalimat yang disampaikan oleh anak ini kepada teman-temannya memberikan kekuatan dan semangat bagi teman-teman sekelasnya untuk bertahan di tengah-tengah runtuhan. Sampai akhirnya tim evakuasi mengevakuasi mereka dan mereka keluar dari runtuhan dan mereka semua selamat satu kelas itu. Waktu mereka keluar, apa yang dikatakan oleh anak-anak ini? Lihat kan? Tadi saya sudah katakan bahwa papa saya pasti datang. Saudara-saudara, pengharapan kita akan menjadi pengharapan yang kuat dan dahsyat karena kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Bapa kita. Amin. Karena kita mempercayai perkataan Bapa kita. Perkataan Bapa kita ada di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Yesus adalah Bapa kekasih jiwa kita. Yang berfirman, yang berbicara, yang berjanji kepada saudara dan saya yang sedang dalam kesesakan, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kesulitan. Engkau harus bertahan, engkau harus tetap bersukacita dalam pengharapan, engkau harus bersabar dalam kesesakan, dan engkau harus tekun di dalam doa sebagai wujud dari sebuah kekuatan yang dimiliki untuk terus berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mempercayai perkataan Tuhan. Orang yang mempercayai perkataan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam pengharapan. Kalau manusia sudah tidak lagi mempercayai perkataan Allah, tidak lagi mempercayai firman Allah, tidak mungkin kita bisa punya pengharapan.
Karena dasar di dalam pengharapan yang kita bangun adalah berdasarkan kepada apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang kita katakan. Anak itu membangun pengharapan teman-temannya bukan dari apa yang dia katakan, tetapi apa yang papanya pesankan kepada dia. Tuhan sudah berpesan kepada kita, Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah Allah yang menyertai, Dia adalah Allah yang Immanuel, Dia adalah sumber pertolongan. Maka di dalam situasi dan kondisi apapun saudara-saudara, maka kita harus tetap berpengharapan. Amin. Karena yang kita percayai bukan manusia. Yang kita percayai dan yang kita pegang adalah bukan kata-kata kita, bukan kata-kata pendeta, bukan kata-kata teman kita, tetapi yang kita pegang yaitu janji dari Bapa kekasih kita, yaitu Yesus. Maka itu sebabnya bagaimana pengharapan kita akan semakin hari makin kuat. Yang pertama, dengar firman Tuhan. Terus dengarkan firman Tuhan. Terus dengarkan firman Tuhan. Ya. Karena dari firman Tuhan, maka kemudian kita akan terus diingatkan akan janji Tuhan. Suatu hari ada seorang pemuda yang ditinggal oleh kekasihnya pergi ke luar negeri. 10 tahun lamanya. Keluarga dari laki-laki ini berkata, buat apa kamu menunggu orang itu? Tidak mungkin dia akan kembali. Mana mungkin dia bisa datang kembali. Tetapi saudara, sang laki-laki ini, dia tetap punya pengharapan. Dan dia berkata kepada orang tua dan saudara-saudaranya, dia telah menyampaikan pesan kepada saya, bahwa aku akan pasti datang. Aku akan pasti menggenapi janjiku kepada. Kalau dia yang sudah berpesan dan yang memberikan janji, bagian saya bukan menggenapi janji, tapi bagian saya adalah apa? Mempercayai janji. Saudara-saudara, Tuhan yang berpesan, Tuhan yang memberikan janji, Tuhan yang memberikan firman, Tuhan yang berkata-kata kepada anak-anaknya, bagian saudara dan saya bukan menggenapi perkataan Allah, tetapi apa? Mempercayai perkataan Tuhan. Amin. Ya. Mempercayai perkataan Tuhan, mempercayai firman Tuhan, mempercayai janji Tuhan di dalam situasi apapun hidup kita. Seperti apa jawaban Tuhan dan apa akhir dari semuanya, saya tidak tahu. Karena bukan itu bagian saya. Bagian saya berpegang teguh dan mempercayai setiap janjinya. Itu namanya iman. Iman itu mempercayai Tuhan. Ya kan? Itu namanya orang beriman. Orang yang beriman bukan orang yang bisa menggenapi perkataan Tuhan. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Abraham mempercayai apa yang dikatakan Tuhan, maka Abraham disebut bapa orang beriman. Abraham bukan siapa-siapa. Abraham adalah manusia biasa. Manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia yang bisa melanggar perintah Tuhan. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak pernah ragu. Terhadap janji Tuhan, Abraham tidak pernah ragu. Meskipun banyak tantangan yang membuat dia ragu, tetapi dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita mempercayai janji Tuhan. Maka ketika kita mempercayai janji Tuhan, mempercayai firman Tuhan, meyakini firman Tuhan, maka disitulah pengharapan itu tumbuh. Semakin kita mempercayai janji Tuhan, pengharapan itu makin tumbuh. Semakin kita pegang janji Tuhan, pengharapan demi pengharapan akan tumbuh. Di mana pengharapan tumbuh, di situ kekuatan bertumbuh. Di mana pengharapan bertumbuh, di situ kesabaran bertumbuh. Di mana pengharapan bertumbuh, di situ sukacita juga bertumbuh. Amin.
Biarlah firman Tuhan ini saudara-saudara akan menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ibrani pasal 10 ayat 29 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berpegang teguh kepada pengharapan, sebab Yesus yang menjanjikannya setia.